hero yang bisa mungkin bertahan juga, tapi Popheus ban. Yes, gak mau one-one-nya kena mungkin meskipun memang buat di zaman yang sekarang ya di sini Popheus juga bisa kalah dari one-one. Iya. Tapi kalau dengan di ban-nya Popheus, kemungkinan Lancelot juga bisa dipakai di sini. Iya. Hero licin yang bisa ke arah belakang, tambah hero-nya R7 juga bisa Akai sih. Ini bakal Akai kemana ya Om? Kalau udah ngeliat Kalau Akainya masuk jungle, Chow bisa dipakai sama R7. Oke. Kalau Akainya pakai R7, Lancelot bisa dipakai sama Albert. Itu tergantung dari hero ini nih kayaknya nih. Sebiji dari EVOS. Ya, yang mau disembunyiin yang mana nih? Hidden pick it apa nih? Masih belum terlihat dari EVOS SG, detik sudah mulai terlihat dan Cecilion. Jungler Julian. Baik. Wise pick juga sih Nggak untuk EXP ya? Enggak dong. Motor mana Cecilnya? XP. Cecil tengah, Julian. Cecil tengah. DX. Julian XP. Julian XP. Ini Dropnya jungler Romer. rahasia. Oh ya bisa. Bisa sih, possible. Nanti muncul apa tiba-tiba ucuk-ucuk kan belakang. Inilah meta sekarang gitu kan. Yang ngeliat aja pusing gitu. Apalagi coachnya di sana. Momen. Feel udah sakit kepala. Aduh ini apa lagi? Unpredictable ya. Yes benar. BRQ. Ini dua pick ini akan ngebuka segalanya sih. Udah mulai coba untuk discuss terlebih dahulu dari RRQ Hoshi, mengingat ini penentuan. Lolita gak sih? Buat nahan Cecil plus Beatrix. Betul. Oh Chow satu. Coba Dan lagi. Kaja. Wow. Selamat datang Bung Kaja. Ya, baru dibahas kan siapa nih lagi yang bisa mirip-mirip ya dengan Franco. Kaja yang terlupakan muncul kali ini. Tapi ya dia harus bisa sustain ya. Jangan sampai waktu lagi mau nangkep terus tiba-tiba kena bad impact. Iya. Itu bisa berabe sih, dia tinggal manfaatkan potensial rumputan untuk nanti bisa kasih serangan kejutan dan positioning Divine Judgment-nya untuk mengunci hero dari EVOS SG yang pastinya hero-hero importantnya EVOS SG ya. Dan satu hero terakhir yang bisa dibilang nih hidden pick EVOS, entah dari sisi Julianya nanti akan ditempatkan di mana, ini tergantung dengan pemilihan hero terakhir dari EVOS SG di game kita yang ketiga kali ini. Oke, last pick bakal masuk ke Lolita. Ya Lolitanya malah di kanan ya. Oke. Buat nangkis juga untuk crossbow of tank. Oke, berarti ini Akai jungle. Dia bisa ngerusuh. Temennya bareng Pin. Pakai Kaja. Dan bahkan menurutku di sini Akai bisa banget ya untuk langsung crossing di level yang pertama tantang di purple buff. Karena kan untuk di level awal hanya dengan mengandalkan chain atau sword itu gak bakal cukup. Buat Julianya bisa ngasih damage yang gede ke arah dari jungle, dan retry-nya juga kemungkinan besar banget bisa dimainkan oleh Akai atau diamankan oleh Akai. Iya, dimenangin dengan yang sekarang emblem lagi happening banget, Demon Slayer dan RRQ. Ini akan menjadi kesempatan mereka bertahan di upper bracket dan juga EVOS akan berusaha sekuat tenaga pastinya untuk mendapatkan slot itu pula. Tapi tentu kolom komentar banjiri dukungan kalian untuk RRQ Nodia Indonesia di MSC 2022 babak playoff. Game ketiga, game penentuan. Yes, game penentuan kita langsung semarakan hashtag Viva RRQ dan Indo Pride juga tentunya. Dan juga boleh juga semarakan dengan bendera Indonesia di kolom komentar. Karena ini penentuan RRQ, mampukah mereka mendapatkan slot upper bracket di MSC 2022 kali ini. Karena udah beberapa persebaran masing-masing hero kedua belah tim di area landing phase. Terlihat Vayne udah mulai mengganggu pergerakan dari JPL juga yang coba memberikan harassment ke area jungle patternnya RRQ Hoshi, Budi Clara. Dia bisa ngegangguin pakai Ring of Order, Chip. Terus JPL-nya, tapi dia kan punya durability yang sangat tinggi kan. Jadi ketika dia pakai Ring of Order nggak terlalu berasa. Sementara dari JPL dia nggak takut sama apapun, dia masuk ke area jungle, lalu dari RRQ pun mereka bakal crossing nantinya. Wah, itu R7 udah mulai bertengger di rumputan untuk berikan serangan kejutan, tapi ternyata masih bisa tersecure oleh gear dari sisi orange buff-nya. R7 harus mundur, nggak boleh terlalu commit, tapi Layman udah mulai coba untuk memberikan sedikit harassment ke area Adamir. Vayne pun sudah mulai melakukan babysitting, udah mulai menampakkan batang hidungnya. Presence-nya membuat EVOS SG Adamir pun harus mundur, tapi kalian nggak boleh mundur tentunya untuk langsung pesan aja GrabFood. Dengan menggunakan promo MSC X Grab akan ada diskon sampai di 20.000 dengan scan QR Code yang ada di bawah. Tambah pulsa juga, tapi JPL akhirnya dikejar-kejar, diudak-udak, dan dia harus recall sampai pulang dan membuat tentunya penjagaan terhadap mid lane, bottom lane-nya juga akan lengah. Sementara RQ Hoshi dari R7 berhadapan dengan Nick di arah top lane, ini akan menjadi pertempuran yang
dua-duanya punya kesempatan untuk outplay satu sama lain. R7 kalau misalnya nicknya dekat-dekat turret dia bisa nge-Way of Dragon langsung sih. Cuma durability dari Grok kan besar. Betul. Agak sedikit sulit untuk eksekusi. Paling ya pukul-pukulan manja aja. Benar sekali tentunya. Jadi sama-sama coba untuk mainin aman terlebih dahulu. Ini Lemon Boss, ada JPL sama Adamir dari bottom lane. Tapi Lemon udah ngedapetin level 3-nya, saat lagi akan ngedapetin level 4. Sementara pemain dari RQC lainnya mendapatkan turtle yang pertama. Tapi ada fun fact-nya nih teman-teman, di mana tahun 2020 Lemon itu sempat jadi top global 4-1-1. Jadi udah gak diragukan lagi sih ini 1-1-nya Lemon di game kita yang ketiga. Iya, apalagi Ban sekarang kan lebih enak kan dibanding zaman dulu. Yes, lebih gampang buat pecahin weakness point. Iya. Jadi ya 2020 tuh 4 weakness point-nya. Ya sekarang cuma 3. berkurang 1. Dan dari Lemon sendiri di area bottom lane, dia masih bisa survive, bertahan. Sementara Sayla sudah membuka backfist-nya. Albert membuka dengan heavy spin yang menguji pergerakan dari Sayla dan juga gear. Tapi damage dari RQC akhirnya masuk penuh ke arah Sayla. Flicker tak bisa menyelamatkan dirinya. Sementara Divine Judgment karena ada yang disusulkan Albert memberikan damage yang besar. One charge dari Nick membuat RQC sedikit warak-warak, tapi Downing Light mengeksekusi Adamir di belakang. R7 sebagai bayarannya begitu banyak pertukaran parahan darah di arah river. 2 untuk 1. Dari mana Araki Hoshi juga gak mau terlalu overcommit. Dia coba untuk reset mundur lagi. Dan kita bisa lihat juga di mana Turtle yang tersecure oleh Araki Hoshi membuat Araki Hoshi berhasil mendapatkan advantage ya Mo. Ya sini pertukaran yang mungkin memang 2-1, tapi 2-2 sih. 2-2 ya, tapi dari Oh, sisi goalnya masih tetap lah buat Arkeosi, mereka leading juga. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk talentnya sendiri sekarang, di mana weakness finder dipakai oleh Lemon. Tapi heavy spin dikeluarkan Adamir menjadi sasaran utama bagi pemain Arkeosi. Semuanya bergerak area bottom lane dan akan semakin sulit untuk Adamir farming 2 kali tumbang. Hidup dia akan sengsara di game ketiga untuk early gamenya. Untuk early benar ya. Untuk Karena early. 2 kali ke pick off juga. Dari talentnya bahkan berbeda ya. Kalau kita lihat tadi ada weakness finder, ada effect slow. Sedangkan dari Adamir sendiri dia punya tambahan 15% nanti. Yes. Untuk equip damage-nya dia sendiri. Dan talent pemilihan juga agak beda sih, dalam dimana Lemon lebih memilih untuk memainkan attack speed. Sedangkan tadi memang untuk Adamir di sini yang harus dimaksimalkan ada potensi dengan menggunakan movement speed-nya. Movement speed-nya. Oke. Turtle yang kedua udah mulai hadir di Land of Dawn. Sudah disambut dengan hangat oleh kedua belah tim. Mereka sudah mulai melakukan encounter di area objektif tersebut, di mana EVOS dari SG udah mulai coba untuk menarik Turtle ke daerah teritorial yang dia miliki. Udah ada satu buah efek surprise yang diberikan oleh seorang Finn, membuat EVOS SG langsung reset dari segi Turtle-nya. Ada efek immobilize juga dari Mystic Fold yang dikeluarkan oleh seorang Clay, membuat EVOS SG masih belum mau terlalu overcommit juga. Tapi Turtle justru udah mulai dipoking oleh kawan-kawan dari Araki Hoshi. Dan bahkan efek immobilize yang dikeluarkan oleh EVOS SG pun membuat mereka tidak berhasil untuk merenggut karena satu objektif Turtle. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana RRQ Hoshi sudah mulai kembali maju ke depan. Damage-nya udah mulai memasuki ke tubuh dari EVOS SG, tapi masih bisa ditahan. Dan justru R7 harus tumbang. Finn masih bisa selamat dari cengkraman maut EVOS SG, tapi Lemon terlihat memanfaatkan keadaan untuk langsung melakukan plating terhadap turret yang ada di area bawah, Budi Clara. Wow, gue pikir tuh bakal jadi perfect setup dari tim RRQC, tapi rupanya tidak. Respon yang sangat cepat dari EVOS SG dengan flicker yang mereka miliki berhasil untuk kabur ke arah belakang Albert. Satu heavy spin yang dikeluarin itu kunci banyak banget. Karena bertepat berada di tengah-tengah, banyak banget tembok yang bisa untuk dimaksimalkan. Tapi sayangnya damage-nya belum cukup. Yes, dan itulah pastinya ketika Akai menjadi jungler ini masih harus berharap juga dari rekan-rekannya bisa melakukan follow up damage. Sehingga gak sia-sia ketika sedang melakukan heavy spin. Tapi sekarang kayaknya dia mau gabung langsung ke area bottom lane buat ngedapetin satu turret di arah bottom lane dan berhasil tanpa bisa di-defense. Sementara EVOS SG mencari potensi pick off dengan adanya gear chain udah dikeluarin kali ini. Downing Light juga sudah di-pop up, heavy spin menguji pergerakan dari tim EVOS, tapi RRQ kehilangan Finn terlebih dahulu. Di area samping sana RRQ gagal untuk mendapatkan pick off yang mereka buka. Finn harus tumbang, tapi kompensasi dengan sangat konstan. R7 berhasil memanfaatkan kekosongan. Nick terlihat terlambat untuk melakukan defense karena R7 fokus untuk langsung menumbangkan struktur bangunan top lane tangan dari EVOS SG. Cuan berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi, tapi EVOS SG tidak mau tinggal diam, di mana dia udah mulai memanage wave minion. Tapi Albert juga gak mau memberikan space untuk EVOS SG bisa menumbangkan satu objektif turret yang ia miliki. Iya. Mereka udah kehilangan 2 tanpa mereka sadari gitu. Kayak mereka sibuk untuk berkutat dalam peperangan sampai gak ada yang bisa untuk ke defense. Kehilangan turret
itu bayarannya lebih mahal dibandingkan kehilangan hero. Ya. Betul. Gak bisa itu turret tiba-tiba didoain muncul lagi. Emang Popol Kupa. Bisa respon ya. Dan ya, ini memang objective play yang lagi dimainkan oleh RQ Hoshi. Mereka dapetin atasnya. Wow, dan bahkan Divine Judgment-nya pun make a play di mana satu hero berhasil ditarik tapi masih belum bisa dimanfaatkan namun Dwarf Dragon. Semuanya dibuka begitu saja langsung Seven. Albert pun langsung menjepit karya satu hero tapi masih belum ada follow damage yang signifikan membuat RRQ Hoshi masih belum bisa menumbangkan korban jiwa dari EVOS SG di peperangan yang terjadi di menit kita yang ke-7, Bude Clara. Yes, itu perfect setup dari RRQ Hoshi. Heavy spin segala macam dikeluarkan, tapi lagi dan lagi belum bisa untuk menutup, nggak bisa eksekusi dengan setup yang ada. Tapi menurutku itu eksekusi nggak perlu di setup juga, nggak perlu di clearing juga nggak apa-apa karena RRQ Hoshi mereka berfokus kepada hal lain, nge-push laningnya. Sementara dari EVOS mereka mencoba untuk melakukan pergerakan. Bergerak ke area top lane. Tapi R7 yang menjadi sasaran mereka. Belum connect tapi ada chain yang masuk ke dalam diri R7. Dominant Blast di setup mengunci pergerakan dari R7. Pergerakan dari R7 pun akhirnya dikunci lagi oleh chain milik Gear. 3 member ngegerebek area top lane. Ter-airborne, udah gak bisa lagi menahan dealing damage membuat dia harus tumbang. Disul dengan ada satu objektif turret yang hilang, Moa. Ya sini niat banget sebenarnya sih. Kalau kita lihat kalkulasi dari EVOS SG dan mereka berani untuk naik ke atas karena mereka sekalian mereka harus mencabut satu buat turret yang ada di atas. Bayarannya tengok om di area bottom lane Cipi. RQ Hoshi ngedapetin satu turret tambahan lagi. Tier yang kedua berhasil dirontokin. Yes. Dan juga ada Corrosion Sight bersama dengan Demon Hunter Sword untuk Lemon. Sedangkan tandeman dia pasti ada Adamir yang baru saja dia punya BOD sih, masih belum ada lagi Hunter Strike-nya. Mungkin sedang menuju ke sana, jadi biar ada penetration dan itu dia. Nah, Hunter Strike yang sudah diamankan oleh Adamir, damage-nya bakal jauh lebih sakit lagi. Sekarang dari sisi gold-nya nggak jauh beda. Divine Judgment-nya surprise attack yang diberikan oleh RRQ Hoshi bisa langsung menumbangkan karya seorang Sayla di area mid lane dan masih mau lebih. Finn tergenci dengan ada satu bawah world charge, langsung di follow dengan Power of Nature juga membuat Finn pun langsung tumbang di tangan anak-anak EVOS SG. Flicker udah digunakan untuk nge-setup ke arah Sayla. Sementara itu kayak dia mau buka map pun bahayanya gede banget. Dia begitu tipis tapi maju ke area depan. Gear udah kabur, Downing Light dikeluarkan, Lemon mengejar. Weakness point-nya belum pecah. Satu lagi tanpa weakness point pun dari R7 menutup Gear di area jungle. Sudah disambut di arah kiri, kanan. Gak ada tempat lagi untuk kabur dari Gear. Benar sekali, dan bahkan Turtle sudah berubah menjadi Lord. Lord pun tanpa buang-buang waktu RRQ Hoshi langsung poking. Gak adanya observasi terhadap objektif Lord tersebut buat EVOS SG harus kehilangan potensi steal terhadap Lord yang ada di area Land of Dawn. Yap, Downing Light dikeluarin dan ketika Lord sudah di tangan RRQ Hoshi, mereka tinggal mengontrol saja ketiga lane-nya dari tim EVOS. Perlahan tapi pasti alon-alon asal kelakon. Nge-push dari segala sisi. Area bawahnya udah terpush, di area atas berusaha untuk diakuisisi oleh EVOS. Mereka nggak mau harus pusing dengan tiga-tiganya. At least bisa fokus seperti di tengah ini. Tapi Finn dengan konsil yang dikeluarkan diseruduk dengan wall chart milik Nick. Tapi Finn berhasil menseret JPL ke area depan. Heavy spin disusul. Satu setup yang manis dari RRQ Hoshi menyusul ke area belakang dengan adanya crossbow of tank. Sailanya tumbang. RRQ Hoshi berhasil ngedapetin 2 tapi Lemon harus tumbang di tangan tim EVOS. Distraksi yang diberikan seorang Finn pun membuahkan hasil yang manis walaupun Lemon harus tewas di tangan EVOS SG nih Om Awa. Ya sini masih pertukaran yang cukup berimbang tapi pastinya dengan keunggulan objektif yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Tapi kita kembali lagi ke mode reset sebenarnya ya. Dimana RRQ Hoshi meskipun mereka agak sedikit memenangkan duelnya, mereka nggak bisa lagi untuk meneruskan fight-nya karena ya mereka harus kehilangan damage mereka. Ya. Itu si Lemon tadi. Ya, apalagi yang kekunci tadi juga JPL-nya kan, bukan core-nya, bukan damage dealer-nya. Karena Adamir sama Gear positioning-nya nggak bisa untuk ditangkap oleh tim RRQ. Betul. Menjaga karena ini belakang banget dan untungnya itu juga ada crossbow attack untuk mengunci Sayla. Selanjutnya ini tinggal gimana RRQ sih nggak lepas untuk memberikan pressure dengan adanya Finn Kaja. Dia bisa nge-setup. Flicker juga udah on. Bisa banget nih cari satu lini belakang dari EVOS SG. Benar sekali, dan ini yang harus dibentuk tentunya momentum yang akan terjadi dari Finn sendiri menggunakan Divine Judgment-nya. Di sini kita bisa lihat juga di mana Finn pun sudah mulai menelusuri rumputan yang ada di area depan. Begitupun juga dengan Gear yang coba untuk meng-clearing wave mini namun disambut hangat dengan daya damage yang diberikan oleh Albert. Tapi masih belum mau di follow up lebih jauh lagi di mana EVOS SG masih mundur. Begitupun juga dengan RRQ Hoshi prefer untuk melakukan clearing aja terhadap wave mini yang terada di area Land of Dawn. EVOS SG masih coba untuk menyeimbangkan pergerakan permainan RRQ Hoshi di game kita yang ketiga kali ini. Karena terlihat objektif Turtle
berhasil mereka amban dengan sangat-sangat free. Dan bahkan EVOS SG gak diberikan kesempatan untuk bisa mengamankan beberapa objektif yang ada di area line of dawn, khususnya turret juga bisa dibilang. Sebenarnya menit ke-11 atau 12 ini udah bisa kita lihat keunggulan dari RRQ Hoshi. Mereka lebih dari net worth, dari segi turret, dan juga dari segi level. Kita lihat Albert udah dapetin level 15. Yes, dan juga Clay masih tetap dengan damage terbesar ya. Pemberi damage terbesar datang dari RRQ Hoshi. Tapi sudah ada beberapa item yang cukup menyebalkan sebenarnya kalau kita bermain sebagai Kaza. Ada Immortal yang sudah dipegang oleh Gear. Tadi juga ada satu lagi, siapa ya tadi? Ada dua pokoknya yang sudah punya Immortal dari EVOS SG. Dan ini bakal merepotkan sebenarnya. Karena kita tahu bagaimana Divine Judgment adalah skill yang lama banget gitu loh untuk bisa dipergunakan kembali. Kecuali sudah punya fleeting time, betul. Gimana caranya satu setup Divine Judgment membuahkan hasil yang baik. Entah dari lini belakangnya ataupun R7 sekarang di sisi kiri. Dia bertemu dengan dua member The Way of Dragon ke arah Gear. Dominant Blast dibuka, R7 berhasil kabur dari EVOS SG. Banyak banget resource yang udah dikeluarin membuat RRQ Hoshi akan berani nge-engage langsung ke arah lini belakangnya Divine Judgment. Menuju ke arah Sayla, tapi Sayla dengan adanya satu bad fist memberikan damage besar. Lemon dalam bahaya, mencoba untuk memecahkan weakness point. Dan weakness point pun belum bisa terpecah. Membuat pemain dari RRQ Hoshi harus mundur ke area belakang. Dengan adanya Downing Light pula, RRQ Hoshi akan semakin percaya diri maju ke area depan. Chain gak bisa menghentikan pergerakan dari milik RRQ Hoshi, tapi Nick tertinggal di belakang. Flicker digunakan dan masih bisa selamat semuanya. Oke, tidak ada korban jiwa dari peperangan yang terjadi, membuat EVOS SG dan juga RRQ Hoshi prefer untuk mundur kembali. Selagi Lord yang akan berjalan, EVOS SG harus mulai memikirkan cara untuk melakukan defense. Di sisi lain RRQ Hoshi pun harus memanage wave minenya agar Lord yang mereka secure bisa memberikan dampak yang baik bagi RRQ Hoshi, khususnya untuk ada di area objek turret yang tersisa milik EVOS SG. Ya, saling menghitung dengan sangat baik damage dari satu sama lain. Potensinya juga kelihatan banget sih dari RRQ Hoshi untuk menjebol inhibitor milik tim EVOS. Bergerak perlahan, menghancurkan seketika dari RRQ Hoshi ke arah turret inhibitornya. Karena 3 lane udah di push secara bersamaan. Ini kita bisa lihat ya di mana RRQ Hoshi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Lord pun udah mulai masuk ke area inhibitor turret yang ada di area bawah. Udah mulai coba untuk di defense dan ternyata dipecahkan begitu saja. Wave minion penunjang pergerakan mereka udah mulai masuk, tapi RRQ Hoshi kembali gak mau greedy. Mereka prefer mundur lagi dan bahkan mereka sama-sama coba untuk nungguin lagi momentumnya. Dengan adanya space ekspansi terhadap jalur yang dimiliki, RRQ Hoshi pun gak mau kelewatan untuk melakukan eksploitasi terhadap jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Gear. Ya, dengan satu inhibitor aja udah cukup membuat RRQ Hoshi memaksimalkan Lord yang didapatkan. Bottom lane-nya ke secure, ini kayak deja vu game pertama gak sih? Jebol satu di area bawah. Satu ya, tapi ya. Terus nahan lagi, balik lagi. Benar, tapi dari EVOS SG mereka punya power kan sekarang. Mereka punya Cecilian, benar. Sayla yang selalu menjadi inceran tapi selalu bisa kabur juga tadi. Ya. Dari Saylanya sendiri. Jadi semakin late game sebenarnya ya EVOS SG mereka masih nyaman-nyaman aja ya. Apalagi kalau dari minionnya di-push terus-terusan dengan RRQ Hoshi, ini berarti bahwa stacknya selalu nambah. Iya, sebenarnya FSG mereka mau mengepung RRQ Hoshi. Sanguine Claw di pop up, begitu pula dengan Badfist. Tapi Nick dengan Wild Charge yang sudah dibuka, Lemon dalam bahaya menjadi sasaran utama. Numenon Blast di cancel dengan Albert yang ada Happy Spin. Tapi Sanguine Claw di area belakang, Bad Impact terus menerus disapu. Finn masih sangat kokoh di area depan, Immortality masih ada. Tapi Gear nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Kehilangan satu member buat EVOS SG pincang dan memilih untuk mundur. Dan Downing Light dari Clay langsung ke relung kalbu dari EVOS SG. EVOS SG dalam masalah besar karena RRQ. Mereka akan langsung nge-push juga, mengontrol landingnya lagi dan mengakuisisi Lord dengan mudah. Wah itu on point banget dong nilainya. Wah. Ya, situ hilang 2 juga sih dari EVOS SG, di mana mereka harus kehilangan Gear. Karena Gear di sini kan Retribution ya. Ini otomatis akan menjadi Lord mahal. Auto ya buat RRQ Hoshi. Free lagi sih. Ya, ini free Lord banget. Free Lord banget untuk RRQ Hoshi dan EVOS SG. Mampukah mereka untuk langsung bisa mempertahankan high grounds yang mereka miliki? Mengingat ini Lord di menit 16. Lord ter-evolve yang akan masuk ke area base turret mereka. Mereka harus sebisa mungkin mempersiapkan high ground defense terhadap base turretnya. Di sisi lain kita bisa lihat juga di mana dari Albertnya pun coba untuk buying time terlebih dahulu. Memanage wave minion yang nantinya akan masuk ke area base turret dari EVOS SG. Mereka nggak mau membuang-buang waktu tentunya. Di area bottom lane pun R7 sudah mulai clearing wave
minion yang ia miliki. Begitupun juga dengan Albert yang di area top lane, karena memang satu objektif turret lagi dari EVOS SG masih cukup bisa berdiri dengan kokoh di area sana, Budi Clara. Yes, tapi maju ke area depan, Albert membuka dan memicu peperangan kayaknya karena EVOS SG mereka berada dalam defense mode dengan adanya satu Downing Light menyapu bersih EVOS SG. Damage yang sangat besar sama dengan Hafiz Bin mengunci 2 member dari EVOS SG. RRQ Hosty mereka akan mengeksekusi langsung menuju ke lini belakang. Gear dalam bahaya, begitu pula dengan JPL yang harus tumbang 3 lawan 5. RRQ Hosty masih sangat kokoh di area belakang sana. The Way of Dragon mengunci Sayla, tapi Sayla masih bisa bertahan. Sementara base dari EVOS SG akan menjadi sasaran bagi RRQ Hosty, dan inilah dia kemenangan untuk RRQ Hosty dan menetapkan diri di upper bracket. What play game RRQ Hosty tentunya ya, finally berhasil memenangkan pertandingannya dan bahkan terlihat sangat konsisten untuk memegang kendali pertandingan yang ada di area Land of Dawn dan sebisa mungkin gak memberikan celah